Bayangin kamu naik jet mewah, duduk nyaman, dan tiba-tiba penerbangan terganggu gara-gara satu penumpang yang baunya bikin semua orang minggir. Tapi siapa sangka, bau yang bikin dia diusir, justru jadi alasan seluruh jet itu terselamatkan. Gak masuk akal? Tonton sampai akhir. Karena twistnya bikin kamu gak bisa percaya. Komentar dulu yuk. Dari kota mana kamu nonton cerita ini? Tulis, hadir dari nama kotamu di kolom komentar sebelum kita mulai. Langit pagi itu tampak cerah. Awan-awan tipis seperti kapas putih menggantung tenang di atas kota Batam. Di pelataran Bandara Internasional Hang Nadiem, seorang pria berdiri diam sambil memandang langit dari balik kaca terminal. Kaosnya sudah pudar warnanya. Celananya lusuh tapi bersih. Di tangan kirinya tergenggam sebuah tiket penerbangan yang tampaknya mahal untuk seseorang berpenampilan sederhana sepertinya. Namanya Rian Prasetya. Usianya 28 tahun. Tubuhnya jangkung, kulitnya kecoklatan. Rambutnya hitam tebal yang disisir rapi meski tidak sempat potong rambut sejak 3 bulan lalu. Ia baru kembali dari negeri jiran setelah kontraknya sebagai TKI berakhir. Tapi Rian bukan sembarang tenaga kerja. Ia bukan buruh pabrik yang hanya duduk memutar baut. Ia adalah kepala teknisi di bagian pemeliharaan mesin industri, tapi tidak ada yang tahu itu, dan Rian tidak pernah merasa perlu untuk menjelaskannya. Selama bertahun-tahun di Malaysia, Rian hidup bersahaja, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ia menghindari gaya hidup hedonis meski gajinya lebih dari cukup. Setiap sen ia simpan untuk satu tujuan, membangun bengkel sendiri di kampung halamannya, Kendal. Tempat di mana dulu ayahnya membuka bengkel kecil yang sekarang tinggal papa nama usang di depan rumah. Hari ini seharusnya jadi hari membahagiakan. Ia hendak terbang ke Jakarta dengan jet bisnis milik maskapai ternama. Tiket itu ia dapat dari program loyalti perusahaan lama tempatnya bekerja. Mereka memberikannya sebagai bentuk penghargaan karena di detik-detik terakhir, Rian berhasil menyelamatkan jalur produksi dari kerugian ratusan ribu ringgit. Tapi lagi-lagi, tak ada yang tahu itu. Rian bukan orang yang suka memamerkan jasa. Di bandara, mata orang-orang seakan menghakimi. Seorang wanita dengan koper mengkilap melirik Rian dari ujung rambut ke sepatu. Ia menarik koper menjauh, seolah takut debu dari pakaian Rian akan menodai bajunya yang masih beraroma butik. Pria parubaya di dekat gerbang check-in memperhatikan Rian dengan sorot mata bingung, seolah berpikir, orang seperti dia naik jet bisnis. Rian tahu, ia bukan orang yang cocok di tempat ini. Tapi bukan berarti ia harus merasa kecil. Di dalam ruang tunggu, Rian duduk sendirian. Ia membuka kotak makan kecil dari tasnya dan memakan bekal yang ia bawa sendiri. Nasi goreng kampung dari warung langganannya, dibungkus daun pisang. Bau rempahnya menyebar perlahan. Beberapa orang mulai menoleh. Sebagian mengernyitkan hidung, sebagian lainnya saling berbisik. Tapi Rian tidak peduli. Ia tahu ia belum sempat mandi setelah semalam lembur di bengkel lama tempat ia bantu memperbaiki turbin industri. Hanya karena tak tega menolak permintaan terakhir bosnya sebelum pulang. Keringat di tubuhnya bercampur dengan aroma oli yang menempel di lengan bajunya. Ia sempat mencuci, tapi bau itu susah hilang. Ia pun sadar bahwa kombinasi itu bisa mengganggu orang lain. Tapi ia pikir, ini bukan masalah besar, toh aku hanya penumpang biasa. Tapi yang ia pikir kecil, ternyata jadi besar. Seorang pramugari menghampirinya dengan senyum tipis dan mata yang menyapu cepat dari atas ke bawah. Lalu berkata lirih, "Maaf, Pak, apakah bisa pindah ke kursi di bagian belakang saja nanti saat naik? Demi kenyamanan penumpang lainnya." Rian menatapnya beberapa detik, berusaha memahami maksud kalimat itu. Ia paham betul, ini bukan tentang tempat duduk. Ini tentang dirinya. Tentang bagaimana tampilannya membuat orang lain merasa tidak nyaman, bukan karena ia mengganggu, tapi karena mereka merasa lebih tinggi. Tentu, tidak apa-apa, jawabnya akhirnya, pelan, nyaris tak terdengar. Saat boarding dimulai, Rian berdiri terakhir. Ia melangkah pelan ke arah jet yang mengilap itu. Setiap langkah seperti membawa beban tak kasat mata. Ia disambut dingin oleh awak kabin. Hanya sekilas senyum formal tanpa sambutan hangat. Ia melewati barisan kursi kulit yang mengkilap.
diisi orang-orang dengan jas rapi dan gaun mahal. Semua menoleh sejenak lalu kembali ke ponsel mereka. Pura-pura tidak tertarik. Tapi atmosfernya jelas. Mereka tidak menginginkannya di sana. Rian duduk di kursi belakang, dekat toilet kabin. Jauh dari jendela. Tempat yang biasanya dihindari penumpang mewah. Ia menaruh tas kecilnya di bawah kursi dan memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mencubit pelan. Sebuah luka lama yang perlahan menganga. Rasa bahwa orang seperti dirinya tidak pernah benar-benar dianggap. Dalam diam, ia menunduk. Tak ada marah, tak ada dendam. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Keinginan untuk membuktikan, suatu hari nanti, bahwa yang remeh itu bisa jadi penentu segalanya. Ia menggenggam tas tuanya erat-erat. Di dalamnya ada alat-alat kecil peninggalan bengkel. Obeng, kabel, dan satu modul kontrol sisa pelatihan lama. Ia tidak tahu mengapa ia membawanya. Tapi ada rasa tidak tenang dalam pikirannya sejak semalam. Seperti firasat. Rian menarik napas panjang. Menatap ke langit dari jendela kecil di kabin belakang. Jika hari ini bukan tentang kemuliaan, gumamnya dalam hati, maka biarlah jadi tentang kesabaran. Karena hanya Allah yang tahu, siapa yang rendah di mata manusia, dan tinggi di hadapannya. Jet mengudara dengan lembut. Membelah langit seperti anak panah yang baru dilepaskan. Kursi-kursi empuk bergoyang halus mengikuti tekanan udara, sementara suara mesin yang halus nyaris tidak terdengar dari kabin utama. Para penumpang sibuk dengan kegiatan mereka, membuka laptop, membaca majalah bisnis, atau sekadar menyeruput kopi dari cangkir porselen kecil. Di barisan paling belakang, duduk Rian, diam. Pandangannya menatap kosong ke kursi di depannya. Ia mencoba menikmati momen, menghibur diri dengan pikiran bahwa ini hanya perjalanan singkat. Tapi ada yang tidak beres. Hidungnya sudah mencium aroma parfum mahal yang begitu menyengat dari bangku-bangku depan. Aroma yang kontras dengan bau tubuhnya yang masih membawa sisa kerja malam sebelumnya. Campuran minyak pelumas mesin dan keringat dari lembur terakhir di bengkel tua. Ia sudah menyadarinya, dan duduk setenang mungkin, bahkan tak berani membuka mulut terlalu lebar. Tapi tetap saja, ia tak bisa menyembunyikan apa yang telah menempel di tubuhnya. Satu persatu, mata mulai melirik ke belakang. Seorang pria muda dengan jas biru tua mencium ujung dasinya, lalu menoleh ke arah pramugari dan berbisik. Wanita di baris sebelah Rian menutup hidungnya dengan tisu, lalu berdiri dan pindah kursi ke baris depan, meskipun harus duduk di samping toilet kabin. Dari balik tirai kabin VIP, pramugari dengan seragam elegan datang menghampiri. Wajahnya tetap tersenyum, tapi matanya menyiratkan kegelisahan yang ditahan. "Maaf, Bapak Rian?" tanyanya pelan, suaranya seperti langkah kucing. Rian menoleh dan mengangguk pelan. "Boleh saya bicara sebentar?" Ia mengisyaratkan agar Rian berdiri. Dengan patuh, Rian mengikuti langkahnya ke ruang kecil di dekat dapur kabin. Di sana, suara mesin terdengar sedikit lebih jelas, seperti latar belakang sebuah keputusan yang sudah lama dibuat. "Mohon maaf sebesar-besarnya, Pak, tapi kami menerima beberapa keluhan dari penumpang terkait kenyamanan kabin," katanya berhati-hati. Rian diam. Tidak marah, tidak kaget, hanya menunduk. "Jika Bapak berkenan, mungkin bisa kami tempatkan di area kabin kru belakang. Memang bukan tempat duduk resmi, tapi lebih tenang dan mungkin akan membuat penumpang lain merasa lebih nyaman." Ia tidak perlu menjelaskan lebih panjang. Rian mengerti maksudnya. Maksud mereka. Rian menarik napas panjang, mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Mbak," jawabnya singkat. Senyuman sang pramugari melebar, seolah lega karena tidak ada perlawanan. Tapi bagi Rian, senyum itu tidak berarti apa-apa. Ia tahu dirinya bukan tamu yang diharapkan. Ia hanya bagian dari kesalahan sistem yang entah kenapa membawanya ke dalam dunia yang tidak ramah bagi orang seperti dia. Ia kembali ke kursinya, mengambil tas kecil yang masih tergeletak di bawah, dan mengikuti petugas kabin ke belakang. Kabin kru jauh dari segala kenyamanan penumpang. Di sana hanya ada bangku lipat keras yang biasa dipakai awak saat take-off dan landing, berdekatan dengan tempat penyimpanan makanan dan peralatan darurat.
Tapi Rian tidak mengeluh. Ia duduk dengan tenang, menatap dinding logam di depannya. Dari posisi itu, ia bisa mendengar suara tawa dan obrolan penumpang dari balik sekat. Ada yang membahas bisnis di Dubai. Ada yang bercerita tentang resort baru di Maldives. Semua terasa seperti dunia yang berbeda, seolah-olah diputar dari televisi yang volumenya kecil. Hanya bisa didengar tapi tidak bisa disentuh. Rian merogoh tasnya, menarik sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya ada sketsa bengkel impiannya. Ia gambar sendiri. Tata letak meja kerja, rak perkakas, sistem drainase oli, sampai kamar kecil di pojok. Sederhana, tapi rapi. Ia memelototi halaman itu dengan tatapan kosong. Seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini layak dilalui demi masa depan yang ia bangun sendiri. Tapi hati kecilnya tetap getir. Diperlakukan seperti gangguan, meski ia tak berbuat salah. Dihukum karena aroma tubuh yang bukan karena malas, tapi karena kerja keras. Ia berusaha menahan air mata, tapi dadanya terasa berat. Bukan karena hinaan langsung, tapi karena cara dunia memperlakukan orang yang tampil tidak cocok. Rian menunduk, memejamkan mata, dan mengucap dalam hati, "Wahai Allah, kalau memang ini jalanku, kuatkan aku untuk terus menunduk tanpa hina. Biar manusia menyingkirkan, asal Engkau mendekatkan." Beberapa menit kemudian, pramugari lain datang membawakan air putih dan biskuit kecil. Ia berkata lirih, "Maaf ya, Pak, tapi tidak berani menatap mata Rian terlalu lama." Rian hanya mengangguk. Tak banyak kata yang bisa ia ucapkan. Lidahnya keluh oleh rasa yang tak sempat diproses. Suasana jet tetap nyaman di depan. Tapi di kursi kecil yang sempit, di balik dinding kabin mewah itu, ada satu jiwa yang sedang diam-diam belajar menahan luka. Luka karena dianggap tak layak. Hanya karena bau tubuh yang berasal dari peluh kerja keras. Namun, dalam diam itu, sebuah ketenangan perlahan tumbuh. Seperti embun yang jatuh di tanah keras. Karena di antara semua penolakan yang ia rasakan, ada satu hal yang tak bisa mereka rebut darinya. Martabat. Martabat yang tidak ditentukan oleh parfum mahal, jas bermerk, atau senyum basa-basi. Tapi oleh kejujuran dalam kerja, dan keyakinan bahwa apa yang ia jalani bukan tanpa makna. Rian memejamkan mata kembali. Tak ada lagi suara. Hanya bisikan dalam hati yang perlahan menuntun pikirannya untuk bertahan. Dan dari balik dinding logam kabin itu, diam-diam, langit mulai menguji segalanya. Suasana kabin masih sama seperti sebelumnya. Tenang, terlalu tenang. Jet mewah itu meluncur mulus di ketinggian 35.000 kaki, membelah awan-awan putih yang menggulung seperti kapas di langit biru. Di baris-baris depan, gelas-gelas kristal berisi wine dan espresso terus berdenting pelan. Para penumpang sibuk di dunia mereka masing-masing. Bagi mereka, penerbangan ini hanya jeda mewah di antara dua pertemuan penting. Namun, di balik kokpit, di ruang sempit yang dipenuhi panel digital, lampu indikator, dan suara instrumen, ada yang mulai berubah. Halus, nyaris tak terlihat. Lampu kecil di bagian kanan dashboard menyala. Sekilas, pilot mengira hanya sensor biasa. Tapi detik berikutnya, layar navigasi utama bergetar, sebelum mendadak meredup seperti lilin kehabisan minyak. Desis kopilot. Jari-jarinya cepat menyentuh beberapa tombol. Tidak ada respon. Panel cadangan juga mulai gelap. Satu demi satu, indikator yang biasa menyala terang seperti jantung elektronik itu mulai mati. Sistem autopilot kehilangan fungsi. Cek backup. Perintah sang pilot. Suaranya tenang, tapi ketegangannya terasa jelas. Kopilot buru-buru membuka modul komunikasi. Tapi suara interkom pun mati. Mereka mencoba menyambungkan sinyal darurat ke menara pengawas. Tak berhasil. Panel komunikasi seolah lumpuh total. Tak ada sinyal. Tak ada suara. Hening. Di kursi belakang, Rian yang duduk di bangku sempit dekat dapur kecil, mulai merasakan getaran halus dari lantai kabin. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat punggungnya tegak. Ia tahu perbedaan getaran normal mesin dengan gangguan sistem. Pengalamannya di industri berat mengajarinya membaca getaran seperti membaca denyut nadi.
Ia memiringkan kepala, memperhatikan suara jet yang mulai berubah. Bukan deru mesin, tapi frekuensi aliran daya yang tak stabil. Seperti kabel yang putus nyambung. Ini bukan biasa, gumamnya pelan. Sementara itu, di kabin utama, lampu langit-langit tiba-tiba meredup. Beberapa penumpang mulai menoleh. Heran. Seorang ibu yang sedang membaca majalah merasa sandarannya tidak bisa diatur lagi. Monitor di kursi depan menampilkan layar biru kosong. Pramugari mulai saling bertukar pandang. Suasana berubah. Dari nyaman menjadi gelisah. Jet melambat. Lalu turun perlahan. Tidak drastis, tapi cukup terasa. Para penumpang mulai melihat ke jendela, menyadari posisi mereka tidak stabil. Seseorang berdiri, melongo ke depan. Ada apa ini? Tanya pria parubaya dengan suara yang mulai meninggi. Pramugari mencoba menenangkan. Maaf Bapak, mungkin hanya gangguan kecil. Mohon tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman. Namun kalimat itu tidak menenangkan siapapun. Beberapa menit kemudian, pesawat terasa seperti melayang bebas, tanpa arah pasti. Tidak ada suara instruksi dari pilot. Tidak ada pengumuman. Hanya hening. Sunyi seperti vakum. Mencekam. Rian berdiri perlahan. Ia melirik ke arah dapur. Lemari pendingin mini di dekatnya juga mati. Tidak ada lampu. Sistem listrik kabin tampaknya benar-benar padam. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan alat multitool lipat. Tangan tuanya mulai menggenggamnya erat. Pengalaman bertahun-tahun sebagai teknisi memberinya insting. Ini bukan gangguan biasa. Dari belakang, ia melihat dua pramugari buru-buru berjalan ke depan. Salah satunya bicara lewat interkom manual yang bahkan tidak memberi bunyi balik. Keringat di pelipis mereka mulai terlihat. Napas mereka tidak lagi stabil. Ketika kembali ke belakang, salah satunya, yang tadi memindahkan Rian, tak sengaja bertatapan dengannya. Sekilas, tapi cukup untuk menyampaikan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Lalu, alarm pendek berbunyi. Suara nyaring dan tak dikenal. Hanya terdengar sekali, kemudian hening lagi. Penumpang makin resah. Seseorang mulai berdiri. Yang lain ikut-ikutan panik. Kenapa gelap begini? Apa pilot masih hidup? Kenapa kita turun? Jeritan kecil mulai terdengar. Seorang anak menangis. Seorang wanita muda mulai memanggil nama ibunya berulang-ulang. Rian berdiri pelan. Ia melangkah ke dapur kabin tempat beberapa komponen listrik terbuka sebagian. Ia melihat saklar cadangan yang tidak terhubung sempurna. Kabelnya tampak terbakar sebagian kecil. Ia mengangkatnya, mengendusnya, dan tahu, ini bukan kesalahan biasa. Seorang pramugari yang lewat melihatnya dan berkata tajam, "Pak, mohon jangan menyentuh itu." Tapi Rian menatapnya dalam-dalam. Ada yang salah dengan sistem listrik sekunder pesawat ini. Ucapnya tenang. Dan kalau tidak segera ditangani, backupnya bisa gagal total. Pramugari itu terdiam. Tidak tahu harus percaya atau mengusir. Ia melirik rekannya, lalu berlari kecil ke arah depan. Di dalam dadanya, Rian berdoa dalam diam. Bukan untuk keselamatan pribadi, tapi untuk semua orang yang bahkan tadi menolak keberadaannya. Jika ini ujian, ya Allah, jangan biarkan aku jadi pengamat yang diam. Kalau aku memang punya kemampuan, tunjukkan waktu yang tepat untuk bergerak. Tapi waktu itu belum datang. Belum. Kabin masih bergetar ringan. Penumpang makin panik. Dan di ruang kemudi, para pilot sedang menghadapi krisis yang belum mereka pahami sepenuhnya. Dan di belakang sana, ada satu pria yang selama ini dianggap gangguan, yang kini jadi satu-satunya harapan. Lampu kabin hanya tinggal temaram. Sekilas tampak seperti suasana malam yang damai, tapi kenyataannya, itu adalah tanda bahwa seluruh sistem daya jet hampir padam total. Keheningan yang menekan mulai menggerogoti rasa tenang para penumpang, berubah menjadi gelombang kecemasan yang mengendap dalam dada mereka. Rian masih berdiri di dekat dapur belakang. Tangannya menggenggam obeng kecil dari alat lipat yang biasa ia gunakan untuk memperbaiki mesin pompa di pabrik.
Matanya tajam memperhatikan titik-titik pada panel distribusi daya yang terbuka sebagian, tersembunyi di balik laci perlengkapan kru. Sebuah kabel yang terjepit, berwarna hangus di ujungnya, membuat nalurinya menjerit. Ia pernah melihat ini sebelumnya. Di pabrik Malaysia, ketika salah satu mesin pengepakan hampir meledak karena modul pengontrolnya rusak terbakar. Sama persis, aroma plastik terbakar dan getaran halus dari lantai. Tapi ini, di udara, di atas ketinggian 30.000 kaki. Dalam sebuah jet mewah yang sistemnya tidak boleh gagal bahkan 1 detik pun. Suara langkah tergesa menggema dari lorong sempit. Pramugari yang sebelumnya menegur Rian kini datang bersama seorang awak kabin pria dengan tubuh tinggi dan raut wajah tegang. Mereka mendekati Rian, seperti hendak mencegahnya melakukan sesuatu yang lebih jauh. "Pak, mohon berhenti menyentuh sistem pesawat. Ini sangat berbahaya," ucap si pria, dengan suara yang tak bisa menyembunyikan kegugupan. Rian tidak menjawab langsung. Ia berdiri perlahan, menatap mata mereka. "Saya paham, Mas. Tapi kalian sendiri tahu ada yang salah. Ini bukan sekadar gangguan," katanya tenang, tapi mengandung tekanan emosional yang dalam. Pramugari itu menoleh ke belakang, seolah menimbang. "Kami sudah laporkan ke kokpit. Pilot sedang menangani," ujarnya, mencoba menegaskan bahwa mereka masih memegang kendali. Rian menghela napas. Lalu ia berkata, pelan tapi tajam, "Saya bisa bantu. Tapi kalau kalian lebih percaya pada prosedur daripada logika darurat, silakan. Tapi kalian juga tahu, prosedur nggak akan nyelamatin nyawa kalau sistem utama dan cadangan udah mati." Perkataan itu seperti membekukan udara. Mereka tidak langsung menjawab. Di luar, turbulensi kecil mulai terasa. Pesawat sedikit oleng ke kiri. Penumpang di kabin mulai gelisah lagi. Suara desisan ketakutan terdengar dari balik sekat kabin bisnis. Dalam momen itu, seseorang muncul dari depan. Kopilot. Ia berjalan cepat ke belakang. Wajahnya pucat. Ia bertanya tegas pada awak pria yang berdiri bersama Rian. "Mana orang yang pegang kabel tadi?" Rian melangkah maju. "Saya." Kopilot menatapnya, terkejut dengan penampilannya yang jauh dari teknisi penerbangan. Tapi situasi tidak memberi waktu untuk prasangka. "Apa yang kamu lihat?" tanya kopilot. Rian menunjuk bagian kabel terbakar yang nyaris putus. Modul pengatur distribusi daya dari inverter utama ke panel kontrol depan tampaknya gagal total. Kabel ini tidak terinsulasi sempurna. Kalau nyambungnya tidak stabil, seluruh sistem kontrol bisa gagal, termasuk komunikasi ke menara dan navigasi digital. Kata-katanya runtut, tegas, penuh keyakinan. Kopilot terdiam sejenak. Ia tidak tahu dari mana orang ini belajar, tapi jelas, omongannya bukan asal. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya. Rian hanya menjawab, orang biasa yang terbiasa menghadapi hal luar biasa, tanpa perlengkapan lengkap. Beberapa detik sunyi. Lalu kopilot membuka interkom manual ke depan. "Kapten, saya butuh persetujuan Anda. Ada penumpang yang paham sistem kelistrikan. Saya lihat langsung. Dia tahu apa yang terjadi." Jawaban dari interkom tidak terdengar oleh yang lain. Tapi wajah kopilot berubah. Ia menatap Rian, lalu mengangguk. "Bantu kami," katanya. Rian tidak menunggu. Ia langsung berlutut, membuka panel bawah dengan hati-hati, dan mulai menguliti sambungan kabel dengan alat sederhana yang ia bawa dari tasnya. Tangannya bergerak cepat, cekatan, tanpa ragu. Setiap gesekan obeng dengan logam, setiap sambungan yang ia lilit ulang, mengandung harapan. Tapi juga risiko. Keringat mulai menetes dari dahinya. Bukan karena takut, tapi karena tegang. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa memicu percikan. Dan di udara, percikan bisa berarti bencana. Sambil bekerja, ia bergumam dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan aku tinggi kepala di saat genting ini. Bukan agar aku dipuji, tapi agar semua jiwa di sini tidak kehilangan nyawa karena kelalaian yang bisa dicegah." Beberapa menit kemudian, suara dengung lemah mulai terdengar dari panel. Lalu klik.
Sebuah indikator menyala. Panel cadangan mulai aktif kembali. Aliran listrik merambat perlahan, menghidupkan sistem darurat satu persatu. Pramugari menatap dengan mata berkaca. Kopilot langsung menyambungkan ulang komunikasi ke menara. Bandara Halim, ini Jet B908, sistem cadangan aktif. Mohon izin pendaratan darurat. Sementara itu, di belakang, Rian masih jongkok, menggenggam kabel yang ia isolasi seadanya. Napasnya berat, tapi hatinya tenang. Ia tidak butuh tepuk tangan, tidak ingin pengakuan. Karena yang ia selamatkan, bukan hanya pesawat, tapi juga sisa-sisa harga dirinya yang sempat diinjak. Indikator cadangan menyala. Listrik kembali mengalir ke sebagian sistem utama. Untuk sesaat, harapan melesat di dalam kabin jet seperti nyala api kecil di tengah gelap malam. Namun, sebagaimana sering terjadi dalam hidup, tidak semua cahaya langsung disambut dengan tangan terbuka. Rian masih berada di lantai dekat panel listrik kabin belakang. Obeng kecil di tangannya basah oleh keringat. Napasnya berat, tapi hatinya sedikit lega. Ia baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan, menyentuh sistem pesawat tanpa izin resmi. Tapi ia melakukannya karena tahu, waktu bukan lagi milik prosedur. Namun tepat ketika ia hendak berdiri, suara tegas dan dingin menghentikan geraknya. Berhenti sekarang juga. Suara itu datang dari seorang pria berkacamata yang baru muncul dari kabin depan. Seragam gelapnya rapi. Di dadanya, ada tanda pangkat dari otoritas penerbangan sipil yang rupanya ikut dalam penerbangan sebagai pengawas internal. Ia berdiri dengan tangan terlipat, menatap Rian seolah melihat pelanggar hukum. Apa yang kamu lakukan barusan melanggar protokol keselamatan udara internasional. Menyentuh sistem teknis tanpa sertifikasi resmi bisa dikenai sanksi pidana. Katanya tajam, seolah melempar pisau ke arah dada Rian. Rian menatapnya, tak gentar, tapi juga tidak membalas dengan amarah. Ia hanya menjawab, kalau saya tidak sentuh, kita mungkin sudah kehilangan semua sistem. Tadi saya minta izin kopilot. Pria itu menoleh pada kopilot. Dan Anda, mengizinkan penumpang menyentuh sistem vital pesawat? Atas dasar apa? Kopilot tercekat. Kami tidak punya pilihan. Semua sistem mati. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Namun si pengawas menggeleng pelan. Profesionalisme bukan tentang tahu apa yang dilakukan, tapi punya legalitas untuk melakukannya. Pesawat ini punya protokol. Kita bukan sedang main-main di bengkel pasar malam. Kalimat itu menghujam. Bukan hanya ke Rian, tapi juga ke nurani siapapun yang mendengar. Salah satu pramugari mencoba membela. Tapi Pak, kalau bukan karena Bapak ini, sistem tidak akan kembali hidup. Saya lihat sendiri. Cukup, potong si pengawas. Rian berdiri perlahan. Ia mengangkat tangannya, mengalah. Kalau memang saya melanggar aturan, saya siap bertanggung jawab setelah kita mendarat, katanya tenang. Tapi tatapan si pengawas tidak berhenti di situ. Ia menyapu Rian dari ujung rambut ke sepatu, lalu berkata dengan nada merendahkan, dari awal saya curiga. Orang seperti kamu, mana mungkin punya kapasitas menyentuh sistem penerbangan. Pakaianmu saja tidak pantas untuk duduk di kabin jet. Kata-kata itu membuat hening lebih pekat dari sebelumnya. Semua yang mendengar menahan napas. Rian menatap lurus ke depan. Ditatap seperti itu bukan pertama kalinya. Tapi tetap saja, terasa seperti dihantam gelombang tanpa ampun. Bukan karena ia diragukan, tapi karena dunia memang sudah punya penilaian siap pakai hanya dari pakaian dan bau tubuh. Namun tak satu pun kata makian keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan. Kadang, yang benar memang tidak datang dengan seragam. Dan pada saat itulah, pilot utama keluar dari kokpit. Wajahnya masih tegang, tapi ia sudah mendengar sebagian dari perdebatan itu. Ia berjalan ke arah Rian, memandang semua yang hadir, dan bertanya, siapa yang mengaktifkan ulang sistem cadangan? Semua mata tertuju pada Rian. Pilot menatapnya. Lalu, ia mengangguk singkat. Terima kasih, katanya, tulus. Seketika,
Suasana berubah. Tapi belum selesai. Kapten, suara si pengawas kembali terdengar. Saya rekomendasikan agar pria ini tetap dikawal. Jangan biarkan dia menyentuh sistem apapun lagi. Kita tidak tahu kapasitas sebenarnya. Bisa saja ini hanya keberuntungan bodoh. Keberuntungan bodoh tidak akan memperbaiki sambungan kabel dengan isolasi logika seakurat itu, jawab pilot tanpa menoleh. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan saya percaya, dalam situasi seperti tadi, saya butuh keputusan, bukan keabsahan dokumen. Namun pengawas tetap bersikeras. Ia menulis sesuatu di tabletnya. Mungkin laporan. Mungkin catatan khusus untuk evaluasi pasca penerbangan. Tapi bagi Ryan, itu tidak penting. Ia sudah paham satu hal, bahkan setelah menyelamatkan sistem, menyelamatkan nyawa, tidak semua orang akan bersedia menerimanya. Dunia masih akan bertanya, siapa kamu? Sebelum menanyakan, apa yang telah kamu lakukan? Dan dalam keheningan itu, Ryan duduk kembali di kursinya di belakang. Obeng kecilnya sudah disimpan. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena letih. Bukan tubuhnya yang letih, tapi jiwanya. Ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati. Ya Allah, aku tidak ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin orang-orang di pesawat ini pulang dengan selamat. Kalau aku salah, ampuni. Tapi kalau aku benar, biarkan engkau saja yang tahu. Di depannya, semua mulai kembali bergerak. Lampu-lampu menyala pelan. Sistem interkom aktif lagi. Tapi ketegangan di udara masih belum reda sepenuhnya. Karena ternyata, yang paling sulit bukan menyalakan sistem yang mati, tapi menyalakan hati manusia yang terlalu beku untuk percaya. Ryan duduk kembali di kursi lipat sempit di ujung kabin. Lampu kabin memang telah menyala, sistem cadangan berhasil diaktifkan, dan komunikasi telah kembali. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar kembali seperti semula. Termasuk di dalam dirinya. Jet kembali stabil. Tapi perasaan Ryan tak sepenuhnya bisa disandarkan pada kestabilan teknis. Jauh di dalam dadanya, ia menyimpan sesuatu yang selama ini selalu ia bungkam. Rasa bahwa sebesar apapun usahanya, dia akan selalu dinilai dari penampilan dan latarnya. Dan barusan, dunia membuktikannya sekali lagi. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana pria berseragam itu memotong ucapannya, mencurigainya, menilai kompetensinya hanya dari tampang dan baju kerja yang lusuh. Kata-kata, orang seperti kamu, masih terngiang di telinganya, menggema seperti suara palu dalam ruang pengadilan tanpa keadilan. Tapi ini bukan pertama kalinya ia mengalami itu. Dulu, ketika ia pertama kali tiba di Malaysia sebagai tenaga kerja, ia hanyalah montir lepas dari Kendal. Tidak punya gelar tinggi. Hanya lulusan SMK. Tapi di dalam pikirannya, ia punya peta rumit sistem kelistrikan industri. Ia bisa membaca denah teknik seperti membaca koran. Ia memahami sistem otomatisasi, inverter, sensor suhu, hingga motor dinamo 3 fasa, dengan bahasa logika, bukan teori kampus. Di pabrik besar tempatnya bekerja, ia awalnya hanya diberi tugas mencuci spare part dan mengganti baut. Tapi ketika sebuah lini produksi rusak parah karena modul kontrol meledak, teknisi resmi perusahaan hanya bisa menunggu teknisi pabrikan dari luar negeri. Sementara yang lain panik, Ryan diam-diam masuk ruang kendali, mempelajari sistemnya lewat blueprint lama, lalu menyambung ulang seluruh sistem dalam waktu 4 jam. Produksi kembali jalan. Rugi ratusan juta ringgit berhasil dihindari. Tapi yang dia dapat? Bukan promosi. Hanya ucapan singkat. Bagus. Tapi kamu tetap harus izin kalau mau pegang sistem. Ia tidak marah waktu itu. Ia paham. Dunia selalu begitu pada orang yang datang dari bawah. Dunia takut ketika orang yang tak seharusnya bisa sesuatu, ternyata lebih tahu. Ia menyimpan prestasi-prestasinya sendiri seperti potongan puzzle. Diletakkan rapi di ingatan, tapi tak pernah ditunjukkan secara utuh. Bukan karena rendah diri, tapi karena tahu, tidak semua orang siap menerima kebenaran dari mulut orang yang tak punya gelar. Dan kini, di jet ini, ia kembali harus diam. Meski barusan,
Ia sekali lagi menyelamatkan sistem dari kehancuran. Rian menatap jendela kecil kabin. Di luar, langit malam mulai menghitam. Lampu-lampu dari kota di bawah terlihat seperti bintang yang dibalikan posisinya. Tapi hatinya masih dalam senyap. Seseorang mendekat. Seorang pramugari. Bukan yang sebelumnya. Kali ini, wajahnya lebih muda. Sorot matanya lebih jujur. Maaf mengganggu, Pak. Saya cuma mau bilang. Saya lihat semua yang Bapak lakukan tadi. Saya terharu. Katanya lirih. Rian menoleh. Ia hanya tersenyum kecil. Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan. Bapak teknisi ya? Tanya pramugari itu. Dulu. Sekarang, cuma orang yang pengen buka bengkel sendiri. Ia tertawa pelan. Tawa getir yang lebih mirip helaan napas panjang. Kalau semua teknisi kayak Bapak, mungkin dunia bakal lebih aman. Ucap pramugari itu sebelum kembali ke depan. Rian kembali sendiri. Tapi tak benar-benar sendiri. Dalam hatinya, masa lalu mulai bicara. Ia ingat ibunya yang dulu selalu berkata, Rian, orang pinter itu bukan yang banyak ngomong, tapi yang banyak mikir. Jangan takut diremehkan. Tapi takutlah kalau kamu mulai nyerah. Kata-kata itu terngiang kembali malam ini. Setelah semua keraguan, tuduhan, dan penolakan yang ia terima, ia tetap memilih duduk di kursi paling belakang. Menjadi bayangan di balik sorotan kemewahan kabin jet. Dan mungkin memang tempatnya di sana. Bukan karena ia tidak pantas duduk di depan. Tapi karena dari sanalah, ia bisa melihat dengan jelas. Siapa yang benar-benar butuh bantuan, dan siapa yang hanya ingin terlihat tinggi. Tiba-tiba, lampu indikator di dekat panel kecil belakang kembali berkedip. Satu kedipan kecil yang mungkin tidak berarti bagi kebanyakan orang. Tapi bagi Rian, itu sinyal. Sesuatu belum selesai. Sistem memang menyala. Tapi seperti luka yang ditutup perban tanpa dibersihkan, arus listrik yang mengalir itu belum stabil. Ada potensi korsleting lain jika satu konektor lemah tidak segera dicek ulang. Rian menatap panel itu. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Tapi sebelum ia bergerak, suara pengawas kembali terdengar dari arah depan. Penumpang di kursi belakang, mohon tetap di tempat Anda. Kata-kata itu bukan sekadar larangan. Itu pagar. Itu dinding tak kasat mata yang tetap ingin memisahkannya dari ruang tanggung jawab. Rian menatap lampu yang terus berkedip. Ia tahu, ia bisa saja berpura-pura tidak melihat. Bisa saja menurut. Tapi ia juga tahu, ketika lampu itu mati, nyawa di dalam pesawat ini akan kembali tergantung pada waktu. Ia menghela napas panjang. Ya Allah, kalau ini waktuku diuji lagi, jangan beri aku keberanian untuk melawan orang, tapi beri aku keberanian untuk menyelamatkan meski ditolak. Dan di tengah malam yang dingin, di ketinggian puluhan ribu kaki, ada satu kebenaran kecil yang terus menyala di dada Rian. Bahwa tidak semua penyelamat datang dengan sirine. Kadang mereka datang dengan bau keringat, tangan berminyak, dan hati yang tetap teguh meski dihina. Kedipan itu terus menyala. Satu sinyal kecil berwarna oranye di sudut panel belakang, tampak tak berarti bagi siapapun yang tak terbiasa dengan sistem kelistrikan. Tapi bagi Rian, itu seperti bunyi ketukan palu pada pintu terakhir, peringatan akan bahaya yang tersisa. Ia berdiri perlahan. Matanya menatap indikator itu tanpa berkedip. Ada suara gemuruh kecil di dalam dirinya. Bukan suara amarah, tapi dorongan nurani yang tidak bisa lagi ia abaikan. Kalau konektor ini tidak ditahan stabil, sirkuitnya akan kembali lepas saat tekanan udara berubah. Bisiknya pada diri sendiri. Ia tahu betul, sistem darurat hanya bisa bertahan sementara jika akar kerusakan belum ditangani. Jet yang tampak normal dari luar, bisa kembali jadi tabung logam melayang tanpa kendali. Langkah pertamanya terhenti ketika suara pengawas kembali menggema. Saya peringatkan sekali lagi, Bapak tidak memiliki kewenangan untuk menyentuh bagian sistem pesawat. Tetap di tempat Anda. Rian menoleh. Wajahnya tegang. Tapi tatapannya tidak goyah. Ia sudah menahan diri terlalu lama. Tapi detik ini bukan lagi tentang prosedur. Ini soal hidup atau mati.
Saya tidak bisa diam, Pak. Itu indikator sirkuit sekunder menyala terus. Kalau sambungannya putus, sistem ini akan turun lagi. Dan kali ini mungkin tidak bangkit lagi. Jawabnya lantang. Beberapa penumpang yang duduk di depan mulai menoleh ke belakang. Suara mereka berbisik, cemas. Jet kembali oleng sedikit. Getarannya halus, tapi cukup untuk membuat ketenangan mulai retak. Duduk, atau saya minta kru mengikat Anda, ancam sang pengawas, kini dengan nada lebih tinggi. Dan saat itulah, klik, lampu utama kabin mendadak padam lagi. Hanya butuh satu kedipan untuk membuat seluruh isi kabin tenggelam dalam kegelapan yang mencekam. Ya Allah, bisik salah satu penumpang. Jeritan kecil mulai terdengar. Seorang wanita menjerit. Seorang pria berteriak ke arah kru. Apa yang terjadi? Anak-anak menangis. Lampu darurat menyala pelan, menciptakan bayangan kabin seperti panggung tragedi. Dan dari balik suara panik itu, terdengar suara paling mengejutkan. Tolong! Pilot kapten tidak sadarkan diri. Panik mencapai puncaknya. Kopilot berusaha mengendalikan kemudi sendiri. Namun layar instrumen padam satu persatu seperti nyala lilin di tiup angin. Komunikasi kembali mati. Jet menukik perlahan, turun 500 kaki, lalu 1000. Seseorang berteriak, "Kita jatuh." Dalam gelap itu, hanya satu orang yang tidak bergerak panik. Ryan. Ia melangkah cepat ke panel belakang, membuka kompartemen, menarik kabel yang ia modifikasi sebelumnya, dan menyambungkannya langsung ke pengunci manual yang ia tahu hanya bisa diakses teknisi dalam kondisi darurat penuh. Tangan kanannya menggenggam isolasi logam. Tangan kirinya menahan kabel yang bergetar karena ketegangan daya. Ia mengorbankan dirinya sebagai penghubung, menjadi penyeimbang arus darurat yang sudah kehilangan titik tumpu. Tubuhnya terguncang kecil karena aliran statis yang liar. Tapi ia bertahan. "Ayo hidup," gumamnya keras. Seperti bicara pada mesin yang ia anggap sahabat sejak kecil. Dan di detik ke-12 setelah sistem gelap, lampu kembali menyala. Panel kokpit aktif. Layar indikator kembali hidup satu persatu. Komunikasi kembali tersambung. Sinyal ke Menara Halim tertangkap. Kopilot berteriak. "Sistem kembali. Kami dapat sinyal. Jet stabil." Kabin berubah dari neraka panik menjadi hening membeku. Seluruh mata menoleh ke belakang. Di sana, mereka melihat sosok Ryan berdiri sambil bersandar di dinding. Napasnya terengah, wajahnya basah keringat. Kedua tangannya masih gemetar. Ia baru saja menyelamatkan semuanya. Bukan sekali, tapi 2 kali. Pramugari menangis. Seorang penumpang berdiri dan bertepuk tangan perlahan. Disusul yang lain. Dan dalam sekejap, jet yang tadi nyaris terjun itu bergemuruh oleh tepuk tangan dan tangisan haru. Tapi Ryan tidak mengangkat tangan. Ia tidak tersenyum. Hanya menunduk pelan. Ia bukan pahlawan. Ia hanya bertanggung jawab atas pengetahuannya. Beberapa menit kemudian, jet mulai menurunkan ketinggian. Menara Halim memberi izin pendaratan darurat. Kopilot mengendalikan pesawat dengan tenang, dibantu sistem cadangan yang masih aktif sebagian. Kali ini, semua mata menatap ke depan dan ke belakang dengan kecemasan yang seimbang, tapi dengan keyakinan baru, bahwa mungkin, justru orang yang kemarin mereka remehkanlah yang membuat mereka bisa melihat hari esok. Saat roda pesawat menyentuh landasan, sorak pecah di seluruh kabin. Tapi tidak semua suara ikut bersorak. Ryan hanya menarik napas panjang. Ia tidak butuh tepuk tangan itu. Yang ia butuh hanyalah kepastian bahwa semuanya selamat. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih kau beri aku waktu." Saat mereka nyaris kehabisan. "Terima kasih kau beri aku peran, bahkan ketika aku nyaris dibuang." Dan kini, untuk pertama kalinya, bukan hanya sistem yang kembali hidup, tapi juga martabatnya, yang selama ini tersembunyi di bawah aroma peluh dan pakaian lusuh. Hari ini, ia tidak butuh nama, karena cukup satu kata, yang akhirnya pantas untuknya. Penyelamat. Pesawat akhirnya berhenti sempurna di landasan Halim Perdana Kusuma. Roda-roda jet itu mendingin pelan,
menghasilkan aroma gesekan logam yang bercampur dengan hawa malam Jakarta yang lembab. Dalam kabin, beberapa penumpang masih belum sanggup berdiri. Ada yang menangis pelan. Ada pula yang memeluk orang di sebelahnya dengan mata yang masih basah. Tapi dari semua wajah lega itu, satu orang masih berdiri sendiri di ujung kabin belakang, menatap kosong ke lantai. Rian. Tubuhnya lunglai tapi belum roboh. Napasnya berat, bukan karena kelelahan fisik semata, tapi karena jiwanya baru saja digerus habis oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia menyelamatkan semua orang di dalam jet itu, 2 kali, tanpa diminta, tanpa diberi izin pada awalnya, dan hampir dihukum karena keberaniannya. Namun bukan rasa sakit atau kecewa yang paling menekannya sekarang, melainkan rasa hampa. Hampa karena ia tidak tahu, mengapa bisa ia berada di sini. Di jet ini, di waktu ini, di tempat yang seharusnya tidak pernah bisa ia masuki. Dan pertanyaan itu, akhirnya mulai mendapat jawabannya. Saat semua penumpang diturunkan satu persatu oleh tim evakuasi, kru darurat datang mengecek jet. Beberapa teknisi dari pihak bandara langsung mengecek panel belakang tempat Rian tadi bekerja. Salah satu teknisi, pria berumur sekitar 40-an, dengan wajah kaget, berseru, "Siapa yang nyambungin ini?" Kopilot menunjuk ke arah belakang. Penumpang. Pria itu. Dia mantan teknisi. Teknisi itu membisu sejenak, lalu berkata, "Ini sambungan manualnya sempurna. Nyaris seperti kerjaan orang pabrikan." "Dia bukan siapa-siapa," jawab sang pengawas dengan nada tajam. "Cuma teknisi bengkel kampung." Tapi teknisi bandara itu hanya menatap si pengawas dan berkata pelan, "Saya kepala teknisi jet ini, Pak. Dan saya tahu, bahkan lulusan Akademi Aviasi pun belum tentu bisa sambung seperti ini." Semua terdiam. Namun, yang membuat semuanya menjadi lebih sunyi adalah suara seorang staf wanita dari maskapai yang mendekati mereka dengan tablet di tangan. "Maaf, saya baru saja cek data pemesanan dan sepertinya ada kejanggalan." Ia membuka layar tablet dan menunjukkan kepada pengawas, pilot, dan kru. Penumpang atas nama Rian Prasetya tidak tercatat sebagai pemenang tiket promo. Mereka semua menoleh serempak. Namanya bahkan tidak ada di daftar penumpang resmi jet ini. Tiket promo yang dicetak milik karyawan perusahaan di Malaysia. Tapi untuk nama Rian Saputra, beda 1 huruf. Tiketnya tertukar. Dunia mendadak seperti membeku. "Jadi maksudmu?" tanya pramugari dengan suara gemetar. "Iya," jawab staf itu. "Pria itu seharusnya tidak ada di pesawat ini." Rian duduk di kursi plastik darurat. Diperiksa tekanan darahnya oleh para medis. Ia mendengar kabar itu langsung dari kopilot. Dan ketika kalimat itu sampai ke telinganya, bahwa namanya tak pernah terdaftar, bahwa tiketnya adalah kesalahan sistem, ia hanya tertawa pelan. Tawa yang kering. Tanpa bahagia. Tapi juga tanpa marah. "Akhirnya, semuanya masuk akal," gumamnya lirih. Ia lalu menatap langit malam yang kosong. Suara deru pesawat lain terdengar di kejauhan. Tapi di dalam kepalanya, hanya ada satu suara, bahwa sesuatu di luar nalar sedang bermain di hidupnya. Bagaimana mungkin sebuah kesalahan sekecil 1 huruf dalam sistem maskapai justru menempatkannya di dalam situasi yang menyelamatkan puluhan nyawa? Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak diundang justru menjadi kunci keselamatan? Dan dalam diam itu, tanpa keraguan, ia hanya bisa menyimpulkan satu hal. Allah tidak butuh izin siapapun untuk mengutus siapapun. Bahkan jika seluruh dunia menolak, jika satu peran ditulis untukmu, maka tak ada siapapun yang bisa menggantikanmu. Matanya perlahan berkaca. Bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa yang selama ini ia pikir sebagai kebetulan, sebenarnya adalah panggilan. Ia bangkit perlahan. Kepala teknisi bandara datang menyalaminya. "Pak, kalau butuh kerja, datang saja ke kantor pusat. Kami akan senang punya orang seperti Anda di tim kami." Rian tersenyum tipis. "Saya masih punya janji sama diri saya sendiri." "Janji apa?" "Bangun bengkel. Di kampung." Teknisi itu tertawa dan menepuk pundaknya.
Kalau gitu, jangan terlalu lama. Dunia butuh orang jujur yang bisa kerja benar. Beberapa kru dan penumpang mulai mendekat, meminta maaf, meminta foto, bahkan meminta nomor kontak. Tapi Rian hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak jual jasa. Saya hanya berbuat karena tahu apa yang harus saya lakukan." Dan dengan langkah perlahan, ia pergi meninggalkan area bandara, membawa tas lusuhnya di punggung. Tidak ada kamera yang mengiringi. Tidak ada medali yang digantungkan di lehernya. Tapi dalam tas itu, masih ada satu kemeja kerja bernoda pelumas. Dan cairan pelindung mesin industri yang mengering. Cairan yang, secara tak sengaja, menempel di bajunya, dan menghantarkan aliran statis yang tadi membantu menyambung koneksi listrik cadangan ketika ia jadi pengganti kabel hidup. Cairan itu, yang tadinya membuatnya diusir karena baunya, justru menjadi alasan sistem bisa terhubung kembali. Sesuatu yang dianggap menjijikkan menjadi perantara keselamatan. Dan sekali lagi, semesta membisikkan rahasia, bahwa kadang, yang tampak kotor dan tak layak, adalah alat pilihan Allah untuk menyentuh hal yang paling suci. Hidup. Langit pagi di Halim perlahan berubah warna. Sisa-sisa malam tergelincir perlahan, digantikan cahaya jingga yang menyusup malu-malu dari ufuk timur. Udara dingin yang semalam menggetarkan dada para penumpang kini mulai menghangat, tapi masih menyisakan sesuatu yang tak bisa disapu waktu begitu saja, keheningan panjang setelah badai. Jet yang semalam nyaris menjadi peti mati di udara kini parkir tenang di ujung landasan, dikelilingi oleh garis pembatas dan beberapa petugas investigasi. Di bagian luar bandara, beberapa awak media mulai berdatangan, mencium aroma berita besar yang belum sempat dipublikasikan. Namun, di balik semua hiruk-pikuk itu, Rian duduk sendiri di kursi kayu tua dekat kantin karyawan bandara. Kopi hitam panas mengepul di tangannya. Kaosnya masih kaos yang sama, penuh bercak. Celananya tetap lusuh, dan ranselnya masih tergantung di sisi bangku, seolah tak ada satupun yang berubah. Tapi sebenarnya, segalanya telah berubah. Langkah kaki terdengar mendekat pelan dari belakangnya. Ia tidak perlu menoleh. Aroma parfum mahal dan derap sepatu hak tinggi yang menusuk aspal cukup memberitahu siapa yang datang. Wanita itu berdiri di sampingnya beberapa saat. Canggung. Rian tetap diam. "Mas Rian." Akhirnya suara itu keluar. Pelan. Ragu. Seperti seseorang yang baru belajar meminta maaf. Rian menoleh. Wanita sosialita itu, yang dulu pertama kali meminta dia dipindahkan dari kursi karena bau badannya, kini berdiri menunduk. Matanya sembab. Riasannya sudah luntur. Bukan karena air mata semata, tapi karena ego yang semalam perlahan runtuh. "Aku nggak tahu harus bilang apa," lanjutnya. "Katakan saja yang sebenarnya," jawab Rian, tidak sinis, tapi juga tidak lembut. Netral. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi penyesalan yang datang terlambat. Wanita itu menarik napas. "Aku malu. Bukan cuma karena aku salah menilai kamu, tapi karena aku sadar betapa sombongnya aku semalam. Menilai kamu dari bau, dari pakaian, dari cara kamu duduk. Padahal, yang aku anggap kotor, justru yang nyelamatin nyawa aku." Rian mengangguk pelan. Ia tidak tersenyum. Ia tidak memaafkan secara lisan. Tapi dari tatapannya, jelas ia tidak menyimpan dendam. "Aku bukan siapa-siapa juga, Mbak," katanya singkat. "Hanya seseorang yang kebetulan tahu apa yang harus dilakukan." Wanita itu duduk pelan di sampingnya. Ada jeda lama di antara mereka, tapi bukan keheningan yang canggung, lebih seperti keheningan yang menyembuhkan. Tak lama kemudian, pilot utama dan kopilot datang menghampiri. Wajah mereka lebih segar dari semalam, tapi matanya masih menyimpan bekas lelah dan ketegangan. "Mas Rian," ucap sang pilot sambil menjabat tangannya erat. "Kami sudah dengar semuanya. Tentang tiket yang tertukar, tentang sambungan kabel, tentang penyelamatan itu." Rian hanya mengangguk. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Kopilot mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Kami ingin menyampaikan secara langsung. Maskapai akan memberikan kompensasi, termasuk tawaran pekerjaan.
Kalau Mas Rian bersedia, kami akan bantu pengurusan sertifikasi agar bisa bergabung di divisi teknis kami. Rian menghela napas. Terima kasih, Pak. Tapi saya harus tolak. Kenapa? Tanya mereka nyaris serempak. Saya pernah berjanji pada almarhum ayah saya. Saya akan pulang. Buka bengkel. Di tempat kami, nggak banyak orang paham sistem kelistrikan. Saya pikir, mungkin Allah nggak turunin saya ke pesawat ini buat tinggal di langit terus. Tapi justru buat bawa ilmu ke bawah. Mereka terdiam. Tidak kecewa. Hanya kagum. Kalau begitu, izinkan kami bantu dari sisi lain, kata pilot. Setidaknya, biar cerita ini nggak berhenti jadi kabar burung. Rian menatap mereka dalam-dalam. Cerita ini cukup berhenti di kepala mereka yang selamat. Itu sudah cukup. Namun, dunia tetap punya caranya sendiri untuk bersuara. Beberapa jam kemudian, berita tentang penumpang misterius yang menyelamatkan jet mewah dari kerusakan total mulai menyebar. Tapi tak satu pun dari artikel itu memuat wajah atau nama Rian. Ia menolak diwawancara. Ia menolak diabadikan kamera. Satu-satunya permintaannya hanyalah diam-diam pulang dan mulai membangun. Ketika akhirnya ia naik bus malam ke Kendal, tidak ada yang menyambut. Tidak ada karpet merah. Tidak ada pengalungan bunga. Tapi di saku bajunya, ada secari kertas kecil yang ia lipat berkali-kali. Tulisan tangan milik sang kopilot. Mas Rian, jika suatu hari sistem kembali gagal, dan dunia menolak mendengar peringatanmu, tetap bantu kami. Karena dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu, yang bekerja bukan demi dilihat, tapi demi menyelamatkan. Rian menatap kertas itu. Ia tak pernah menangis selama kejadian di pesawat. Tapi saat bus malam itu melaju meninggalkan lampu kota, air matanya jatuh, perlahan, tanpa suara. Karena akhirnya, untuk pertama kalinya, bukan hanya tangan dan pikirannya yang diakui, tapi juga hatinya. Hujan tipis mengguyur sore itu di Kendal. Jalan-jalan basah, dan aroma tanah naik ke udara seperti pelengkap tenang yang menyelimuti desa kecil di pinggiran kota. Sebuah bus tua berhenti di pinggir jalan, menghembuskan uap putih dari knalpotnya yang karatan. Dari dalamnya, turun seorang pria bertopi lusuh, membawa tas kain yang menggantung longgar di pundaknya. Rian melangkah perlahan, seolah kakinya belum sepenuhnya percaya bahwa tanah yang ia pijak adalah tempat ia pulang. Setelah semua yang terjadi di udara, di antara ketinggian dan tekanan, akhirnya bumi kembali memberinya kehangatan yang nyata. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu benaknya. Bukan soal siapa yang mengaku salah. Bukan soal kompensasi, tawaran kerja, atau perhatian media. Itu semua tak pernah ia cari. Yang membuatnya tak bisa tenang adalah tiket itu. Bagaimana mungkin namanya bisa tertulis di daftar penerbangan yang bukan untuknya? Sistem penerbangan adalah sistem yang sangat ketat. Tidak ada ruang untuk kesalahan manusia, apalagi hanya karena mirip nama. Rian Saputra. Nama itu memang terdengar mirip. Tapi dari segi data, nomor paspor, identitas, semuanya semestinya berbeda. Dan yang lebih aneh, kenapa tiket atas nama orang lain itu bisa terkirim ke email pribadinya, padahal ia tak pernah mendaftar promo? 2 hari setelah kepulangannya, sebuah paket kecil datang. Dikirim dari Malaysia, tanpa pengirim. Hanya nama perusahaan tempat Rian dulu bekerja tertulis samar di bagian belakang amplop. Ia membukanya pelan. Di dalamnya ada sebuah flash disk dan secarik catatan. Maafkan saya, Mas Rian. Saya staf IT di perusahaan dulu. Saya sengaja masukkan nama Anda ke daftar penerima tiket promo. Saya tahu Mas tidak akan pernah mendaftar. Tapi saya tidak bisa membiarkan dunia terus menutup mata dari orang seperti Mas. Saya sudah lama melihat Mas dianggap remeh. Tapi saya tahu, Mas bukan orang biasa. Tiket itu memang bukan hak Mas di sistem. Tapi mungkin sudah hak Mas di atas langit. Jangan marah ya. Dari orang yang pernah belajar diam-diam dari cara Mas kerja. Rian terdiam. Matanya menatap kosong keluar jendela. Hujan belum reda. Tapi kini hatinya
justru merasa disiram lebih deras. Ternyata, di tengah dunia yang kerap menutup pintu, masih ada satu dua hati yang memperhatikan dalam diam. Bukan lewat sorakan, bukan lewat pujian, tapi lewat keputusan kecil yang ternyata mengubah jalan hidup seluruh isi pesawat itu. Bukan sistem maskapai yang salah, tapi seseorang yang diam-diam membuatnya benar. Ia menyalakan flash disk itu di laptop tuanya. Di dalamnya hanya ada satu video. Rekaman CCTV kantor tempat ia dulu bekerja. Di hari terakhir ia lembur. Tampak Rian yang saat itu sedang membenahi turbin besar. Bajunya penuh noda. Wajahnya lelah. Tapi gerakan tangannya stabil. Ekspresinya tenang. Seorang staf muda berdiri di kejauhan, memperhatikannya. Dari gestur tubuhnya, jelas, kagum, tapi tidak berani mendekat. Video itu hanya berdurasi 2 menit. Tapi cukup untuk menjelaskan satu hal. Ada yang menyaksikan saat dunia memilih diam. Ada yang percaya saat orang lain memilih ragu. Dan mungkin, memang seperti itu cara Allah bekerja. Tidak lewat sorotan. Tidak lewat pengumuman besar. Tapi lewat orang-orang kecil yang diberi misi besar. Tanpa mereka sendiri tahu bahwa mereka sedang dipilih. Rian mematikan laptop. Ia memejamkan mata sejenak. Tangannya menyentuh dada, menenangkan degup yang kini terasa hangat. Ada sesuatu yang membuncah di dalam, sesuatu yang bukan kesombongan, tapi rasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bisa berdiri tanpa membungkuk minta dimengerti. Ia tersenyum pelan. Ternyata, bukan tiketnya yang salah, tapi dunia yang terlalu sering menilai siapa yang pantas terbang, dan siapa yang hanya layak jalan kaki. Dan Allah membuktikan bahwa bahkan yang dianggap salah bisa jadi jembatan bagi keselamatan yang besar. Di kejauhan, anak-anak kecil berlari di bawah hujan, melewati bengkel kecil yang baru mulai dibangun. Papan kayu sederhana berdiri miring, dengan tulisan tangan. Bengkel pras perbaikan segala mesin listrik. Di depan bengkel, Rian duduk di kursi kayu, membawa secangkir kopi dan obeng kecil di tangan. Ia tidak lagi menunggu pengakuan, tidak butuh pujian, tidak mencari undangan seminar atau medali kehormatan. Karena ia tahu, semua yang ia butuhkan untuk merasa utuh, telah ia temukan di dalam satu penerbangan, yang sebenarnya tidak pernah ditujukan untuknya. Dan justru karena itulah, ia sampai ke tempat yang benar.